Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 SD ITA Dikro. Hari ini kita kembali belajar matematika bersama Ustadzah Ririn di bab 3 mengenai FPB dan KPK, khususnya tentang kelipatan bilangan dan faktor bilangan. Tujuan pembelajaran matematika kita hari ini adalah 1. Siswa dapat menjelaskan kelipatan suatu bilangan. 2. Siswa dapat menjelaskan faktor suatu bilangan. Sekarang kita akan mulai masuk ke materi bab 3, yaitu mengenai kelipatan bilangan dan faktor bilangan. Pernah tidak dalam benak teman-teman berpikir, untuk apa sih kita belajar mengenai KPK dan FPB? Nah, berikut ini akan Ustadzah jelaskan mengenai manfaat FPB dan KPK dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak permasalahan yang berkaitan dengan kelipatan persekutuan terkecil atau disingkat KPK dan faktor persekutuan terbesar atau disingkat FPB. Amatilah gambar berikut ini. KPK dapat digunakan untuk mengatur memancarnya air pada air mancur. Pengaturan tersebut menyebabkan air mancur seolah-olah menari mengikuti irama musik. Contoh lainnya adalah saat kamu ingin membentuk beberapa kelompok bermain yang sama banyak. Kamu dapat menggunakan FPB untuk menentukan jumlah kelompok paling banyak yang dapat dibentuk. Sebagai contoh, ada 12 anak perempuan dan 9 anak laki-laki. Jumlah kelompok paling banyak yang dapat dibentuk adalah 3 kelompok. Setiap kelompok terdiri atas 4 anak perempuan dan 3 anak laki-laki. Nah, itu tadi adalah beberapa manfaat KPK dan FPB dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita mulai masuk ke materi kelipatan bilangan. Teman-teman kelas 4, ada yang tahu tidak apa itu kelipatan bilangan? Coba yang sudah tahu tunjuk jari ya. Berikut ini akan Ustadzah beritahu mengenai definisi dari kelipatan bilangan. Kelipatan suatu bilangan adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Bagaimana caranya menentukan kelipatan bilangan ya? Cara menentukan kelipatan bilangan yaitu dengan menambahkan angka kelipatan dari bilangan sebelumnya atau mengalihkan angka kelipatan dengan bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Perhatikan contoh berikut ini. Tentukan kelipatan dari 2. Pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan cara membuat garis bilangan dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan seterusnya. Karena kita mencari kelipatan dari 2, maka kita akan melakukan lompatan sebanyak 2 kali dimulai dari angka 0. Kita lompati angka 1, 2. Kita dapati angka 2 dan kita warnai angka 2 dengan warna merah. Di lompatan kedua, kita lompati angka 3, 4. Kita warnai angka 4 dengan warna merah. Di lompatan ketiga, kita lompati angka 5, 6. Kita warnai angka 6 dengan warna merah. Di lompatan selanjutnya, kita lompati angka 7, 8. Kita warnai warna merah angka 8.
Lompatan selanjutnya kita lompati angka 9, 10. Kita warnai angka 10 dengan warna merah dan seterusnya. Sehingga didapat angka 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya yang berwarna merah. 2 ini bisa kita dapatkan dari 1 kali 2. 4 bisa kita dapatkan dari 2 kali 2. 6 bisa kita dapatkan dari 3 kali 2. 8 bisa kita dapatkan dari 4 kali 2. 10 bisa kita dapatkan dari 5 kali 2 dan seterusnya. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kelipatan dari 2 didapat dengan cara mengalikan 2 dengan masing-masing bilangan asli, sehingga dapat kita tulis sebagai berikut. Bilangan asli itu bisa dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. 1 kali 2 sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. 3 kali 2 sama dengan 6. 4 kali 2 sama dengan 8. 5 kali 2 sama dengan 10. Dan seterusnya. Sehingga dari hasil 2, 4, 6, 8, 10 kita dapat menentukan kelipatan dari 2. Jadi, kelipatan dari 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Selanjutnya, silakan perhatikan contoh kedua. Tentukan kelipatan dari 3 kurang dari 10. Pertama yang dapat kita lakukan, yaitu dengan membuat garis bilangan terlebih dahulu. Dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Karena kita akan menentukan kelipatan dari 3 itu kurang dari 10, maka kita buat pembatasnya dengan cara membuatkan garis putus-putus dimulai dari angka 0 dan angka 10. Nah, karena kita mencari kelipatan dari 3, maka kita akan melakukan 3 lompatan dimulai dari angka 0. Di lompatan pertama, kita lompati angka 1, 2, 3. Kita warnai angka 3 dengan warna merah. Di lompatan kedua, kita lompati angka 4, 5, 6. Kita warnai angka 6 dengan warna merah. Di lompatan ketiga, kita lompati angka 7, 8, 9. Kita warnai angka 9 dengan warna merah. Nah, didapat angka 3, 6, dan 9 yang kita warnai dengan warna merah. Selanjutnya, 3 itu bisa kita dapatkan dari 1 kali 3, 6 itu dihasilkan dari 2 kali 3, 9 itu didapat dari 3 kali 3. Nah, selanjutnya dapat kita tulis sebagai berikut. 1 kali 3 sama dengan 3. 2 kali 3 sama dengan 6. 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, cuma 3 ini saja ya yang kurang dari 10. Maka, kelipatan dari 3 kurang dari 10 adalah 3, 6, dan 9. Selanjutnya, perhatikan contoh yang ketiga. Tentukan kelipatan dari 3 antara 10 dan 16. Pertama, kita buat garis bilangan dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan seterusnya. Karena kita mencari kelipatan dari 3, maka kita lakukan lompatan sebanyak 3 lompatan dimulai dari angka 0. Kita lompati angka 1, 2, 3 di lompatan pertama. Kita dapati angka 3 dan kita warnai angka 3 dengan warna merah. Lompatan selanjutnya ada angka 6. Kemudian di lompatan ketiga ada angka 9. Di lompatan keempat ada angka 12. Di lompatan kelima ada angka 15.
dan seterusnya. Karena di dalam soal kita hanya mencari kelipatan dari 3 antara 10 dan 16, maka kita berikan garis pembatas di angka 10 dan angka 16. Nah, kelipatan dari 3 seperti yang dimaksud dalam soal adalah kelipatan yang berada di antara angka 10 hingga 16. Kita dapati angka yang berwarna merah yaitu angka 12 dan angka 15. Angka 12 dapat ditulis dengan 4 kali 3. Kemudian angka 15 dapat dihasilkan dari 5 kali 3. Sehingga dapat dituliskan sebagai berikut. 4 kali 3 sama dengan 12. 5 kali 3 sama dengan 15. Nah, 12 dan 15 ini adalah kelipatan 3 di antara angka 10 hingga 16. Jadi, kelipatan dari 3 antara 10 dan 16 adalah 12 dan 15. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai faktor bilangan. Definisi dari faktor bilangan adalah faktor suatu bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Kita langsung menuju ke contoh ya teman-teman. Tentukan faktor dari 6. Sebelum menentukan faktor dari 6, akan Ustadzah terangkan mengenai faktor terkecil dan faktor terbesar untuk memudahkan teman-teman dalam mencari faktor dari suatu bilangan. Faktor terkecil dari suatu bilangan adalah 1, dan faktor terbesar dari suatu bilangan adalah bilangan itu sendiri. Contoh, faktor terkecil dari 6 adalah 1, dan faktor terbesar dari 6 adalah 6. Untuk menentukan faktor dari 6, kita dapat membagi angka 6 dengan masing-masing bilangan asli. Dari hasil pembagian tersebut, kita pilih yang hasilnya tidak sisa. Langsung ke contoh. Kita coba satu persatu. 6 dibagi 1. Hasilnya 6. Ini tidak sisa. 6 dibagi 2. Hasilnya 3. Ini juga tidak sisa. 6 dibagi 3. Hasilnya 2. Ini juga tidak sisa. 6 dibagi 4 hasilnya 1, tapi sisa 2. Kita warnai yang sisa ini dengan warna merah. Selanjutnya kita bagi 6 dibagi 5, sama dengan 1 dan menghasilkan sisa 1. Karena sisa lagi, kita warnai dengan warna merah. Selanjutnya, 6 dibagi 6 sama dengan 1. Nah, sampai di sini kita lakukan pembagiannya. Selanjutnya, kita pilih hasil dari pembagian yang tidak sisa, yaitu kita dapati hasil 6, 3, 2, dan 1. Kita dapat menuliskannya dalam kotak sebagai berikut. 6 itu bisa dihasilkan dari 1 kali 6, atau 6 kali 1, atau 2 kali 3, atau 3 kali 2. Sehingga dari hasil tersebut dapat kita temukan 4 angka. Angka 1, 2, 3, dan 6. Nah, angka 1, 2, 3, dan 6 ini merupakan faktor dari 6. Jadi, faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Itu tadi pembahasan kita hari ini. Selanjutnya, silahkan kerjakan tugas portofolionya. Di sesi mendatang, kita akan belajar mengenai bilangan prima dan faktorisasi prima. Tetap semangat belajar dari rumah ya teman-teman. Kuncinya belajar matematika itu adalah terus mencoba, berjuang terus, dan pantang menyerah. Ustadzah akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.